Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah sejenak kita mengkaji sebuah tema yang berjudul Ramadan sebagai aktualisasi tujuan terciptanya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Memanai ibadah di dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu perbuatan dan pekerjaan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berasal dari batin ataupun yang bersifat Allah. Perbuatan atau perkataan yang berasal dari batin itu adalah pekerjaan hati seperti niat, sedangkan yang bersifat zahir adalah yang ditimbulkan dari seluruh anggota badan seperti ibadah salat, puasa, dan zakat. Ibadah puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh setiap muslim, yaitu pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa disertai dengan ritual ibadah-ibadah yang sebenarnya kebanyakan tidak dilakukan pada hari-hari sebelum Ramadan. Maka di sini bulan Ramadan adalah bisa dijadikan sebagai madrasah untuk mengaktualisasikan tujuan terciptanya jin dan manusia. Mengapa demikian? Kita akan melihat beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang disertakan dengan niat yang merupakan amalan batin dan hati. Dan juga ibadah itu adalah sebagai amalan zahir menahan lapar dan haus serta hawa nafsu. Disinilah melatih keikhlasan manusia. Oleh sebab itu, pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin telah mengatakan bahwa puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang paling mulia. Mengapa? Karena di dalam berpuasa itu manusia sangat sulit untuk memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Berbeda dengan sholat, haji, ataupun sedekah, yang mana bisa saja dengan mudah orang mempertontonkan perbuatannya itu di hadapan manusia. Makanya bahwa ibadah puasa itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa berpuasa ini adalah melatih kesabaran kita. Mengapa? Karena dengan berpuasa ini kita menahan hawa nafsu yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tidak makan, tidak minum, hal ini adalah boleh. Akan tetapi pada bulan puasa kita dilatih untuk bersabar, yaitu untuk bersabar menahan hawa nafsu dari segala hal-hal yang diperbolehkan. Maka dikatakan bahwa as-shaumu nisfus sabr, puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Dan balasan orang-orang yang sabar itu adalah unlimited, tidak terbatas. Yang selanjutnya adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini mudah orang yang berpuasa untuk melakukan atau menghidupkan malamnya, seperti menjalankan sholat sunnah, ibadah tarawih misalnya, di mana pada hari selain Ramadan ini mungkin sulit orang untuk bangun malam atau qiyamul lail, menghidupkan malamnya, melakukan ibadah sunnah. Kemudian bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
melihat beberapa aspek tadi yang merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dapat melatih hati kita, membina jiwa raga kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah agar kita berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Bagaimana kita bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Kita lihat nanti setelah bulan Ramadan. Sedikit lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apakah ibadah-ibadah baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan terus kita lakukan? Juga di antaranya bahwa di bulan suci Ramadan ini kita mudah untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Marak sekali di kantor-kantor, di masjid, di sekolah, mereka bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Padahal kalau di hari biasa mungkin sangat sulit untuk melantunkan Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bina di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini bisa kita istiqomahkan hingga Ramadan, setelah Ramadan, dan terus hingga Ramadan yang akan datang menghampiri kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.